Cukup. Kalau dari jumlah hakim itu kan kalau seperti Satu A khusus Jakarta Selatan itu ada 30-an lebih hakimnya. Oke. Ya, dia akan Sobat, jumpa lagi dengan saya, Gazebo NHS. Kali ini saya kedatangan tamu. Ini kawan lama. Sudah puluhan tahun tidak jumpa. Saya akan sapa Dr. Haji Abdul Aziz SH.M. Hum. Seorang hakim, sekarang menjabat sebagai wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Ngapain di Semarang? Ya kebetulan juga ada mengantar keponakan yang keterima di Undip. Kebetulan juga Fakultas Hukum. Jadi Bukan kebetulan itu, memang di sama omnya suruh masuk hukum kan? Ya, katanya ya ada jalur lah, artinya jalur untuk belajar, jalur untuk saling nanya-nanya seperti itu. Agak memudahkan pemahaman buat anak ya. Pemahaman Aceh mana? Kalau Aceh di Banda Acehnya. Banda Acehnya. Kalau Pak Aziz kan dulu di Banda Aceh juga ya? Dulu di Banda Aceh, orang tua juga Banda Aceh sekarang. Sama dengan Alun ya? Ya, kalau salah satu alumni itu senior saya itu Bang Alun juga. Alun. Tapi lebih beruntung daripada Asnawi. Asnawi kan pidi ya, jauh kan? Ya, kelihatan orang kampung kan? Benar, ya betul. Ya, oke, ini lagi rame nih Pak Hakim. Kasus Sambo. Verdi Sambo, PC dan inisial-inisial lain. Nah, ini kan lagi proses ya. Kata informasi oleh penyidik nanti akan diserahkan sebelum dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Nah, boleh dong kasih komen sedikit tanpa harus menyentuh ke soal substansi. Ya, baik ya. Kita juga di media sudah mendengar beberapa statement, diantaranya Menteri Polhukam yang mengatakan bahwa juga nanti perkara ini tentunya setelah dari Kejaksaan akan dilimpahkan ke pengadilan. Tentunya dari melihat lokasi di mana peristiwa pidana atau delik pidana itu terjadi ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, lokus deliktinya di situ ya. Lokus delikti di Jakarta Selatan. Ya. Kalau andai kata keterhubungan dengan Magelang misalnya, itu bagaimana itu caranya? Keterhubungan dengan Magelang nanti akan dilihat ya dalam suatu proses terjadi tindak pidana itu juga dilihat karena dari seri itu, tapi tempat terakhir misalnya di mana seorang korban itu yang terakhir sekali itu jadi rangkaian terjadi terakhir itulah yang dijadikan sebagai tempat di mana nanti perkara untuk disidangkan wilayah hukum terjadi. Tapi kalau prosesnya nanti mungkin di Magelang hanya dimintakan mungkin keterangan saksi-saksi yang dihadirkan itu boleh, misalnya kejadian di pernah singgah misalnya di KM 86 itu nanti juga akan dipanggil kalau memang ada saksi yang melihat, yang mengetahui ada peristiwa itu. Kalau memang hakim memutuskan mengharuskan ke situ ya? Ya, nanti juga ada ketika dilimpahkan tentunya Ketua Pengadilan Negeri setempat ya, misalnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengambil, ini kan perkara yang dampaknya secara nasional meluas ya, dan juga akan menunjuk hakim-hakim tentunya yang sudah cukup pengalaman. Nah, siapapun yang ditunjuk nanti bagi hakim itu sebenarnya mau perkara kecil atau besar itu sama saja. Tetapi nanti kan tentu ada kriteria tertentu yang Ketua Pengadilan itu akan menunjuk. Tapi itu ditentukan oleh KPN atau misalnya konsultasi dengan KPT atau bahkan MA? Enggak, itu wewenang penuh dari sepenuhnya ya? Ketua Pengadilan Negeri. Jadi KPT juga enggak bisa ya?
nggak bisa intervensi, nggak bisa mengarahkan ini enggak. Nggak boleh, nggak boleh gitu, karena itu wewenang dari ini memang udah ada ketentuan. Ketua Pengadilan Negeri itu salah satu SOP-nya atau tugas dan wewenangnya menunjuk majelis hakim. Ya. Dalam hal tertentu memang ada majelis tetap, dalam hal tertentu boleh untuk menunjukkan hakim yang majelis khusus. Ya. Apakah misalnya ketua pengadilan menilai perkara ini mengandung tingkat ini yang tinggi, perhatian yang tinggi, perhatian masyarakat yang tinggi, tentunya mungkin ketua pengadilan negeri sendiri yang akan jadi ketua majelis atau yang menangani perkara ini dengan hakim anggota yang lain. Kalau itu biasanya berapa orang hakim panelnya? Kalau panel dibenarkan itu sampai 5 orang. 5 hakim. orang ya. 5. Jadi ketua majelis. Ya, yang 4 anggota. Didampingi oleh 4 anggota. Ya, boleh juga kalau yang itu 3 orang. Artinya tetap harus ganjil itu. Iya pasti. Majelisnya kan ganjil. Siapa tahu ada ada perbedaan pendapat lalu mengharuskan voting. Sangat mungkin hakim juga voting kan? Hakim dalam musyawarah itu dibolehkan. Dibolehkan ya. Voting. Tapi itu jarang saya pasti. Ada, boleh untuk dissenting opinion itu dibenarkan. Dibenarkan. Ada kolom untuk dissenting opinion itu nanti hakim ini pendapat yang berbeda itu kenapa? Dicantumkan setelah di bawah putusan itu bahwa dalam putusan itu hakim A misalnya berpendapat tentang hal ini, menyatakan yang bersangkutan misalnya seharusnya dikenakan pasal ini atau menyatakan seharusnya dia tidak bersalah. Itu dalam itu kasus Anas Urbaningrum juga begitu aku lihat ya. Ada perbedaan kan? Ada mengenai dissenting opinion itu tetap ada. Saya pun juga pernah jadi hakim ahli ya. Ya. Hakim ya. Di DKPP. Ya. Saya 2 kali jadi pengaju dissenting opinion dalam kasus Pilpres dan Pileg terkait dengan Papua. Dibolehkan. Dibolehkan. Untuk negara demokrasi yang kita seperti ini dan azas-azas dari peradilan umum juga ditentukan dalam Bungalur Principle itu dibenarkan. Hakim punya perbedaan yang berbeda. Bahkan itu standar internasional ya? Ya, sudah menjadi standar internasional. Gitu. Kode etik hakim juga. Kan saking merdekanya pun gitu ya, walaupun kan struktur kehakiman enggak juga ya, hierarkis ya. Hierarkis kan? Hierarkis dalam pengertian administrasi ya. Kalau administrasi ya. Menyangkut tentang teknis itu putusan ketika satu majelis hakim diserahkan tugas dan itu memang tidak bisa diintervensi. Tidak bisa oleh atasannya sekalipun ya. Oleh atasannya sekalipun. Jadi ada independence of judiciary di situ. Iya. Jadi bosnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh. Karena otonom ya, bahkan merdeka ya. Maka kan ciri khas dari hakim Indonesia. Dan saya kira hakim di seluruh dimanapun otonom dan merdeka. Tidak bisa kekuasaan kehakiman yang melekat pada seorang hakim diintervensi ya. Ya, gini Mas, Mas NAS ya, saya juga ini. Makanya sebuah putusan itu ada koreksinya yaitu dengan upaya hukum. Lah ya, banding. Upaya hukum banding maupun kasasi. Bahkan sudah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pun sekalipun ya. Boleh untuk diajukan PK. Peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Segitu ketatnya ya. Kontrolnya sebegitu ketat. Artinya kan bukan kemudian pimpinan mengarahkan kepada hakim di bawahnya kan. Tapi ada mekanisme hukum yang tersendiri gitu. Ya, juga kita mendengar begini ya Mas. Kadangkala kenapa hakim ada dijatuhi hukuman misalnya. Itu bukan dalam segi putusan tapi ada pelanggaran kode etik. Salah satunya mungkin dia misalnya pernah bertemu dengan salah satu pihak yang sedang berperkara. Yang sedang berperkara atau ya mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan kode etik. Misalnya dalam persidangan mungkin ada sikap hakim yang misalnya pernah memarahi dianggap itu sudah melanggar padahal kadangkala kan sifat orang ataupun berbeda. Karakter orang mungkin bagi hakim yang seluruh Indonesia yang rekrutmennya kan mungkin ya seperti saya misalnya orang Aceh kan tentu berbeda dengan orang Jawa ketika memimpin persidangan. Kalau dalam perkara ini Pak Hakim yang sekarang sedang hangat juga yang NTB juga tahu andai kata gitu ya, ini kan dari kepolisian lalu ke kejaksaan nanti kan. Habis dari itu kan kan status tersangka, ya kan, lalu berubah menjadi
Terdakwa. Iya. Terdakwa kemudian diajukan ke pengadilan. Iya. Tadi Pak Hakim sebut pengadilan negeri. Iya. Sangat mungkin Jakarta Selatan. Locus delicti. Nah, begitu dia menerima ya berkas dari kejaksaan, apa yang akhirnya harus dilakukan oleh seorang ketua pengadilan negeri kan berarti ini kan surat kan pasti ketua pengadilan negeri dulu kan, bahwa kemudian didistribusi atau kemudian dia sendiri yang menangani sebagai ketua majelis kan, gimana? Ya, menurut pandangan saya terhadap kasus ini, karena ini menarik perhatian publik ya, kemudian juga dilakukan oleh seorang yang punya pengaruh di institusi kepolisian ya, tentunya perlu adanya jaminan keamanan. Kita ketahui mungkin bagi hakim-hakim yang menangani perkara itu juga, seperti perkara-perkara besar yang dulu itu untuk keamanan bagi hakim itu memang perlu. Karena di Undang-Undang Kehakiman pun sendiri menyangkut Undang-Undang Jabatan Hakim ya, tentang jaminan keamanan bagi hakim itu ya perlu ditingkatkan. Ya, untuk saat ini di Indonesia kalau kita bandingkan sendiri dengan di Malaysia sendiri, jauh kita ketinggalan. Jauh. Ya, duluan mereka bagus atau kita? Duluan mereka bagus untuk keamanan hakim maupun kesejahteraan hakim. Jadi harapan kami, ya harapan saya juga mungkin selaku seorang hakim juga terhadap kawan-kawan nantinya yang tentunya ya, karena kami juga bergabung di wadah IKHI, Ikatan Hakim Indonesia, ya berharap adanya suatu jaminan keamanan dari pemerintah tentunya. Ya kami tidak mempersoalkan apakah itu memang dari kepolisian ataupun ada dari ya TNI kalau memang dimungkinkan, atau dari pihak polisi militer, itu pasti teknisnya pasti saja. Kalau soal keamanan pastilah. Ya, tapi kan pasti ketua pengadilan negeri misalnya. Ya. Kan nggak tahu ya apakah mengajukan atau koordinasi atau apa. Pasti kan surat tertulis kan? Biasa tertulis kan? Secara tertulis. Dan itu kan hubungan antar lembaga, institusi. antar institusi. Belum masuk ke substansi kan beda lagi. Ya. Kan memang karena alat keamanan kan memang di kepolisian. Itu. Apapun ya, orang pengajian kalau mau ada kan juga kepolisian. Nah, jadi gimana? Mungkin ada semacam keraguan ya. Tapi yakinlah kalau perkara-perkara besar itu integritas hakim itu tidak perlu diragukan lagi. Dan dipertaruhkan juga ya. Dipertaruhkan juga. Jadi kekhawatiran mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam itu, ya itu juga menjadi menjadi ujian bagi Mahkamah Agung, tentunya akan memilih hakim-hakim yang kredibel pasti. Yang kredibel. Hakim itu kan kalau lihat dari peristiwa perjalanan dari Magelang masuk ke tol, saya kira masuk tolnya itu pasti ke Semarang juga tuh, sampai ke sana Kali Kangkung sampai lurus menuju arah Jakarta. Itu kan di kilometer berapa itu ya, saya lihat ya, di 86. Ya. Itu kan masuk juga wilayah hukum ya. Subang. Emang ada juga di sana yang kaitannya dengan di situ. Iya, baik, yang kaitan di situ artinya kalau barang bukti yang diajukan di pengadilan itu tentunya kan untuk jadikan barang bukti yang sah harus ada penyitaannya, tentunya ada izin. Dan kebetulan dalam hal ini di kilometer 86 itu pihak penyidik juga ada meminta izin penyitaan dari CCTV. Polri ya, penyidik dari Bareskrim itu ya. Kebetulan mengajukan untuk izin penyitaan CCTV. Oh, berarti kan ke pengadilan ente punya kerja? Ya, kebetulan juga ya ketika diajukan juga kami mempelajari ya. Artinya secara hukum memang terpenuhi ya aspek maupun bukti. Mereka juga ada mengajukan surat izin untuk penyitaannya. Saya rasa bukan hanya PN Subang ya. Di tempat pasti kan dari Magelang. Dari PN Magelang tempat juga. Di mana diperlukan wilayah hukum di situ ya. Makanya benar kalau yang CCTV yang bocor katanya keluar, maupun yang di koran Kompas beberapa waktu yang lalu yang ada berhenti di kilometer 86 ya, itu kan sorry ya, kan Brigadir J almarhum kan berhenti tuh rombongan, kan ada 3 mobil kalau nggak salah, ya kan? Benar. Lalu ada patroli, ada mobil patwal ya, lalu kemudian di belakangnya ada 2 mobil lagi kalau salah ya. Itu kan almarhum
Brigadir J kan turun ya. Turun pakai baju putih. Pakai baju putih. Katanya ke toilet. Gitu. Ke toilet ya, ya, walaupun tidak terlalu lama ya. Oh itu wilayah hukum Subang. Dan yang kita berikan izin ya tentang hasil potret itu dan hasil rekaman itu, artinya untuk penyitaan untuk dijadikan bukti. Tidak bisa serta-merta itu kalau di pengadilan nanti ya karena prinsipnya kan pembuktian 184 KUHP itu kan bukti, ada bukti keterangan saksi ya, ada bukti lainnya keterangan bukti surat ya, petunjuk dan alat bukti petunjuk dan juga keterangan terdakwa juga. Itu yang paling akhir ya. Ahli juga ya. Jadi kalau ahli di KUHP itu untuk menjadi petunjuk juga bagi hakim. Masuk alat bukti juga. Termasuk alat bukti kalau, juga. Itu kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, karena itu kan tol Cipali ya. Tol Cipali masih masuk wilayah hukum Subang ya. Iya benar. Kan itu barang itu direkam, perangkatnya dimiliki oleh owner jalan tol kan? Iya. Apa namanya istilahnya itu BUMN apa nih? PT Jasa Marga. Jasa Marga. Itu baru. Jadi kan dia tunjukkan dulu ya. Dia tunjukkan dulu alat bukti itu, lalu kemudian diajukan. Enggak? Atau terbalik? Gini, izinnya itu loh, proses izinnya. Sepertinya izinnya diajukan dulu. Diajukan dulu. Nah, diajukan dulu. Ya logikanya gitu ya. Waktu itu diajukan dulu, mereka baru menyita. Akhirnya kemudian surat pengadilan itu ditunjukkan kepada Jasa Marga gitu. Jasa Marga, benar. Baru alat buktinya itu. Lalu oleh PN ditembuskan nggak? PN ditembusin nggak? Enggak, mereka yang bawa sendiri. Dia, ya? Biasanya kalau PN itu paling izin penyitaan itu dan arsip di kita. Artinya sewaktu-waktu surat kalau diminta. Aja ya. Gitu karena mereka ya ada izin penyitaan mengajukan ke kita, ke pengadilan maksudnya. Pengadilan mengeluarkan. Tentunya juga ada arsip, ada yang izin penyitaan itu. Pak Hakim, itu kan sama juga ya, hal yang sama. Pengajuan izin itu seperti penyadapan gitu ya? Iya, seperti penyadapan. Kan itu prosedurnya sama ya? Iya. Makanya di RUU KUHP yang baru ada paradigma, ada satu pasal yang menyebutkan hakim komisaris. Artinya sebelum penyidik itu melakukan penyidikan atau penyadapan ataupun penyitaan itu harus, ataupun setelah melakukan ada peristiwa pidana diungkapkan misalnya penangkapan 1 kali 24 jam itu hakim komisaris harus diberitahukan. Itu yang, tapi itu kan RUU ya? RUU masih debatable hingga saat ini, masih jadi kan perdebatan. Ketua RUU ini kan senior kita, guru kita, almarhum Prof. Muladi dulu kan, yang beliau diserahkan sampai kan 30 tahun. Beliau cerita bagaimana sepanjang usia beliau lah, karir beliau dari sebelum dekan, rektor, menteri kehakiman, menteri sekretariat negara kan, zaman Pak Habibie juga akhirnya kan, sampai sekarang itu tidak rampung-rampung gitu ya. Ya itu kalau yang beliau itu tentang KUHP. Ya, KUHP. KUHP yang yang seharusnya berjiwa Pancasila, berfalsafah Pancasila, itu hingga saat ini kan masih belum. Kemarin ada 39 masalah katanya. Masih crucial point-nya. Crucial point, gitu. Pak Kem, kita akhir-akhirnya begini. Itu setelah kemudian misalnya oleh jaksa ajukan berkas ke PN, lalu kira-kira persiapan apa yang standar dilakukan oleh pengadilan negeri? Baik, artinya begini, bagi setiap hakim ya yang menerima suatu perkara atau yang penunjukan dari ketua pengadilan itu, ya tentunya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyangkut, pertama kalau dalam persidangan itu kan ada habis pembacaan dakwaan, biasanya mengajukan eksepsi ya. Eksepsi. Setelah eksepsi itu ada yang disebut dengan putusan sela. Sebelum putusan sela itu ada jawaban jaksa, terus putusan sela. Nah, yang paling krusial setelah putusan sela itu apakah dikabulkan atau ditolak. Kalau memang putusan tidak dikabulkan putusan selanya itu langsung ke pembuktian. Itu di NO kan? Ya, atau memang
di NO kan bisa langsung, bukan yang artinya kalau putusan sela itu kan eksepsi itu kan menyangkut ya kewenangan mengadili ya, artinya tempus maupun locus. Tapi kalau memang itu terpenuhi, biasanya itu kan ditolak atau di NO ya. Itu kan tapi formil ya, masih formil ya, belum masuk ke ini material. Ya, belum masuk ke material ya. Atau NO itu kan tidak dapat diterima, keberatan tidak dapat diterima ya, disebutkan. Kalau perkiraan Pak Hakim, ini berapa waktu yang diperlukan untuk memeriksa perkara ini? Ya. Dengan kompleksitas yang kita bisa kira-kirakan. Ada ketentuan, sebuah perkara pidana itu kan harus diputus selama jangka waktu itu paling lama satu perkara itu kan dibatasi sampai 5 dan 6 bulan. Dan memang bisa diperpanjang dengan catatan kalau seandainya ada hal-hal yang krusial atau hal-hal yang tentang pembuktian yang perlu, itu boleh diajukan perpanjangan penahanan. Tetapi memang sudah ada SOP kewenangan mengadili itu. Kalau untuk perkara korupsi malah 4 bulan, 120 hari limitasi waktunya. Limitasi waktunya. Kalau perkara dihitung sejak berkas itu diterima atau sidang pertama? Sejak sidang pertama, pelimpahan. Kalau kami sebutkan pelimpahan. Nah, kenapa ditentukan secara limitatif menurut undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya ya? Karena menyangkut waktu penahanan. Jadi tidak boleh nanti orang misalnya masa tahanannya habis ya, masih disidangkan, orang masih ditahan. Di sidang boleh, tapi nanti orang ini terdakwanya harus berada di luar tahanan, tidak ditahan. Makanya perkara pidana itu ditentukan waktunya mengikuti waktu penahanan. Karena ada penahanan misalnya ditahan oleh penyidik perpanjangan penuntut umum ditahan oleh penuntut umum, perpanjangan ketua pengadilan, lalu dititipkan terus perpanjangan hakim dengan penahanan hakim dengan perpanjangan ketua pengadilan. Ini Pak Hakim, ini kan ada satu berkas yang tampaknya yang saya perkirakan ini satu perkara. Lalu kalau lihat dari kompleksitas proses mungkin ada berkas berikutnya, berkas perkara berikutnya dan seterusnya. Saya perkirakan lebih dari 3 deh ada. Nah, kalau tadi Pak Hakim sampaikan bahwa itu PN Jakarta Selatan, kan hakimnya kan tetap terbatas. Bagaimana mengatur komposisi itu? Misalnya bisa dibon nggak dari PN lain gitu? Cukup. Kalau dari jumlah hakim itu kan kalau seperti Satuan Khusus Jakarta Selatan itu ada 30-an lebih hakimnya. Ya, dia kan mudah-mudahan sukses ya. Lancar itu ya, sehingga keadilan bisa terlihat dari proses peradilan. Harapan saya juga masyarakat seharusnya ya tidak perlu khawatir untuk mengontrol jalannya peradilan itu dibenarkan. Karena prinsip persidangan pidana itu ketika sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, itu juga menjadi kontrol masyarakat, milik publik. Thank you Pak Hakim, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Sobat, kita sudahi, kita akan di kali kesempatan. Thank you.